Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemuliaan salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang Allah muliakan insyaallah. Di pertemuan kita yang terakhir, kita sudah membahas salah satu daripada dosa besar, yaitu mengurangi timbangan, dan ini dengan makna yang luas. Siapapun yang mengambil hak tetapi mengurangi kewajibannya termasuk dari golongan mutaffifin. Tidak mesti mengurangi timbangan atau neraca di toko-toko. Semua yang mengurangi timbangan kerjanya tidak sesuai antara haknya yang diterima dengan kewajiban yang dia lakukan, maka dia jatuh ke dalam golongan orang mutaffif, dan itu terjamin mendapatkan kecelakaan di hari kiamat nantinya. Baik, kita lanjut. Dosa besar berikutnya, al-istidana ma'aniyatihi adamul wafa, yaitu orang-orang yang berhutang lalu kemudian tidak ada rencana untuk membayarnya. Dia berhutang kepada seseorang dan kemudian tidak terlintas di dalam benaknya sama sekali untuk membayarnya, dan tentu indikasinya dia melupakan hutang itu dan dia tidak merasa bersalah dengan tidak membayar hutang. Dia menyembunyikan dirinya atau berbagai macam indikasi lain, dan ini termasuk salah satu perbuatan yang paling terlaknat, termasuk salah satu yang paling dimurkai Allah, yaitu setelah berhutang tidak ada rencana untuk membayar hutangnya. Dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akhaza amwal an-nas yuridu itlafaha atlafahu Allah. Kata Rasulullah, barang siapa yang mengambil harta orang lain, ini maksudnya adalah meminjam, berhutang, karena kalau mengambil harta dengan cara paksa itu bisa disebut dengan merampok, mencuri. Rasulullah di sini menyebutkan barang siapa yang mengambil harta orang lain, itu maksudnya dengan cara berhutang, yuridu itlafaha, lalu dia menginginkan untuk menghancurkan harta itu. Maksud menghancurkan harta itu, dia tidak ada rencana untuk membayarnya kembali. Berarti dia telah menghancurkan harta milik seseorang yang orang itu tidak punya harapan uangnya kembali. Apa janji Rasulullah?
atlafahu Allah, maka Allah akan menghancurkan hartanya. Jadi barang siapa yang ingin menghabiskan harta orang dalam keadaan tidak ada rencana untuk membayarnya kembali, maka Allah akan menghabiskan hartanya. Hidupnya hancur. Walaupun dia punya harta, dia punya kekayaan, tunggulah kehancuran akibat menghancurkan harta orang lain. Hadis riwayat Bukhari dengan derajat yang sahih. Nah, ini jadi kenapa kita kadang-kadang melihat kehidupan seseorang yang tidak bayar hutang, dia pun dari hari ke hari, tahun ke tahun hidupnya semakin melarat, punya harta, tapi kemudian Allah hancurkan hartanya dengan berbagai cara. Hari ini dia menipu orang, maka tunggu Allah akan membuat sebuah makar untuknya, dia akan ditipu orang. Lalu hartanya mungkin dihabiskan oleh istrinya yang tidak salihah, atau mungkin hartanya dihabiskan oleh anak-anaknya yang ahli maksiat. Dia menipu ayahnya, dia jual tanah ayahnya, dia jatuh sakit kemudian dalam keadaan menderita, memikirkan kehidupan tentang perekonomian keluarganya. Dan ini salah satu cara Allah untuk menghancurkan harta orang-orang yang tidak membayar hutang. Dalam hadis yang lain, hadis dari Abu Umamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man adana dainan wa huwa yanwi ay yu'addihi anhu yaumal qiyamah addahu Allah anhu yaumal qiyamah. Pertama, Nabi mengatakan barang siapa yang berhutang kepada seseorang lalu dia dengan niat yang kuat ingin membayar hutang tersebut, maka Allah permudah jalan untuk membayar hutang. Sampai ke hari kiamat pun Allah akan permudah urusannya. Jadi orang yang merencanakan untuk bayar hutang, Allah permudah agar dia bisa membayar hutangnya. Macam-macam Allah lakukan. Yang belum dapat pekerjaan karena dia dulu berhutang dalam keadaan butuh uang tersebut, Allah akan berikan kepadanya pekerjaan yang baik. Allah akan buat dia mampu menabung uang sedikit-sedikit untuk membayar hutangnya. Artinya Allah akan melepaskan kesusahannya ketika dia dengan niat yang tulus memang ingin mengembalikan uang tersebut. Siang malam dia berfikir bagaimana cara membayar hutang ini, Allah permudah. Atau bahkan Allah bisa kirimkan seseorang untuk melunasi hutangnya. Kalau dia miskin, Allah kirimkan seseorang yang Allah titipkan rasa hibah di dalam hatinya, lalu dia membebaskan hutang kita. Itu urusan Allah, dan itu tergantung niat ada rencana bayar hutang atau tidak. Wa man istadana dainan wa huwa la yanwi ay yu'addihi. Tapi barang siapa yang berhutang dan tidak ada niat untuk membayar hutangnya, famata, lalu kemudian dia bawa mati hutang tersebut, tidak terbayarkan, dan dia pun tidak ada rencana selama hidup membayar hutangnya, qala Allah azza wa jalla lahu yaumal qiyamah, maka Allah akan mengatakan kepada hambanya yang tidak bayar hutang itu di hari kiamat, dhanantu anni la akhizu li'abdi bihaqqih. Kata Allah kepadanya, apakah engkau mengira bahwa aku tidak akan mengembalikan hak seorang hambaku? Artinya Allah bertanya kepadanya, apakah engkau mengira hutangmu bebas dengan kematian? Apakah engkau mengira hambaku yang telah engkau zalimi tidak aku bela di hari kiamat? Begitu kira-kira maksudnya. Fayu'khazu min hasanatihi, lalu mulailah Allah mengambil kebaikan-kebaikannya, pahala salatnya, pahala zakatnya. Kalau dia pernah bersedekah, diambil Allah, semua pahalanya diambil, dicukupkan untuk membayar hutangnya.
fa in lam takun lahu hasanat, kalaupun tidak cukup untuk membayar hutang dengan pahalanya, ukhizza min sayiatil akhar fayaj'al alaihi, maka diambillah dosa orang yang telah dia zalimi dengan tidak membayar hutang, maka dicampakkanlah dosa itu ke dalam catatan amal orang yang berhutang tersebut. Artinya sampai kiamat pun hutang tidak selesai kalau belum diselesaikan di dunia. Dan ruginya ketika kita membutuhkan amal kita di saat hari tiada pertolongan kecuali dengan amal, di saat kita benar-benar berharap jangan masuk neraka, lalu kita mulai berangan-angan untuk mendapatkan pahala haji kita, umrah kita, zakat dan seterusnya, ternyata Allah ambil pahala itu untuk membayar hutang. Terlalu banyak orang yang kita tipu. Mungkin kita pernah membuka travel umrah dan kita sudah dipenjara di dunia, tapi hutang tidak kita bayar. Setiap orang mungkin sudah menyetor sekitar 25 juta. Kita mengatakan dalam hati kita seakan-akan penjara telah menjadi pembayarnya, padahal penjara itu urusan dunia. Yang hutang tetap wajib bayar. Si pembohong, si penipu, 25 juta per orang yang telah mendaftar tetap wajib dikembalikan. Hari ini banyak yang melupakannya dengan dalih dia sudah dihukum. Orang-orang yang begini, mungkin terlalu ramai orang yang dia tipu. Siap-siaplah menjadi orang yang bangkrut di hari kiamat hanya gara-gara urusan bayar hutang. Jadi jemaah maka Allah, kita yang pernah ditipu, yang pernah dizalimi, yang hari ini kita tidak tahu di mana uang kita berada, ketahuilah uang itu tetap ada dan kita ambilnya nanti di pengadilan Allah. Kalau pengadilan dunia jangan berharap terlalu banyak. Keadilan bukan di atas tangan manusia. Kadang-kadang keadilan berada di tangan orang-orang kaya, di tangannya orang-orang yang punya kolega di dalam pengadilan. Tapi pengadilan Allah diselesaikan sampai sedetil-detilnya. Jadi perlukah kita maafkan? Tidak perlu. Kalau tipenya tipe penipu melarikan diri, tidak perlu untuk memaafkannya. Berniat sajalah kita selesaikan di akhirat nanti. Puluhan juta yang menyebabkan kita kemudian bangkrut di dunia, modal kita tidak pernah dikembalikan. Padahal kita datang, kita membantunya gara-gara dia menghibah-hibah di hadapan kita. Nanti di sisi Allah, Allah akan selesaikan. Siapa yang perlu kita maafkan? Orang yang perlu kita maafkan hutangnya adalah orang-orang yang terkena kesulitan untuk membayar dan dia jujur. Allah sendiri yang mengatakannya, wa in kana zu usratin fanadhiratun ila maisarah. Barang siapa yang tertimpa kesulitan, kalau engkau mendapatkan orang yang berhutang kepadamu lalu benar-benar dia jatuh miskin dan dia jujur, dia melapor, mohon maaf saya tidak mampu membayar hutang, berikanlah tempo lagi. Di saat itulah Allah menganjurkan fanadhiratun ila maisarah, berikanlah dia tempo lagi untuk membayar hutangnya. Disambung dan dikuatkan oleh hadis Nabi, siapa yang memberi tempo untuk orang yang berhutang. Jadi kita melihat dia benar-benar bangkrut, benar-benar miskin, uang kita ada di tangannya, lalu kita mengatakan, ya sudahlah, kapanpun engkau nanti punya harta, punya uang, baru bayar. Semenjak kita memberikan tempo itu, kata Rasulullah dalam hadis yang sahih, maka Allah catatkan untuknya dia seperti bersedekah setiap harinya sejumlah hutang yang dia beri tempo itu. Orang miskin itu berhutang ke kita 2 juta, sudah jatuh tempo tidak mampu bayar, kita katakan ya kapan saja punya harta silakan dibayar. Semenjak hari itu yang layaknya kita sudah mendapatkan kembali harta kita, tapi kita berikan lagi temponya. Dalam hadis Nabi disebutkan, dicatat dalam catatan amal kita, kita bersedekah setiap hari sejumlah dengan hutang yang kita berikan tempo itu. Jadi dalam catatan amal kita bersedekah 1 juta, 2 juta, 1 juta, 2 juta. Karena pada dasarnya itu bukan hutang lagi, kita yang menyedekahkannya. Dia seharusnya sudah wajib bayar,
Tapi kita sedekahkan, ya sudahlah, tidak mengapa, nanti kapan-kapan ada uang bayar. Masya Allah, dia dapat pahala bersedekah sejumlah hartanya. Lalu Allah menyambung, tapi kalau engkau ingin mendapatkan yang lebih besar dari Allah, Allah katakan, wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Namun kalau engkau sedekahkan hartamu, engkau sedekahkan semuanya, khairul lakum, itu lebih baik untukmu, in kuntum ta'lamun, seandainya engkau tahu balasan Allah. Jadi maksudnya, seandainya engkau tahu dan seandainya engkau telah melihat isi surga, pasti semua engkau membebaskan hutangmu kepada orang-orang yang miskin. Jadi Allah membahasakan in kuntum ta'lamun, seandainya kalian tahu betapa besarnya balasan Allah kepada orang yang membebaskan hutang, pasti engkau membebaskan hutang. Maka jemaah mereka Allah Subhanahu wa taala, yang perlu dibebaskan siapa? Mereka yang mampu, yang jujur, amanah, tapi tidak mampu lagi bayar hutang. Silakan harapkan balasan dari Allah yang lebih besar. Jadi banyak sekali hadis-hadis yang mengancam orang-orang yang hidup sampai matinya tidak membayar hutang. Dan sebagai penutup, ada hadis-hadis yang Rasulullah mengatakan, ayyuma rajulin yadinu dainan, barang siapa yang pernah berhutang, wa huwa mujamma' alaihi alla yuwafihi laki Allahu sariqan, lalu dikumpulkan uang itu bersamanya dan tidak ada rencana untuk dibayarnya, hari kiamat dia dikumpulkan oleh Allah dalam satu komplek di neraka bersama para pencuri. Jadi yang meninggal tidak bayar hutang itu di neraka nanti satu komplek dengan para pencuri, dianggap oleh Allah mencuri, bukan lagi berhutang. Cuma bedanya pencuri datang diam-diam di dalam kegelapan, mengintip-ngintip kapan rumah kosong. Orang berhutang datang di siang bolong, tidak mengendap-endap, datang dengan assalamualaikum, dan tidak menunggu kapan rumah kosong, tapi menunggu kapan yang punya rumah ada di dalamnya. Lalu datang menghibah-hibah, menangis-nangis, mengatakan dirinya tidak makan sudah berapa hari. Dengan iman kita berikan, ternyata tidak dibayarkan. Ujung-ujungnya sama dengan pencuri. Pencuri tidak bayar, orang berhutang pun tidak bayar. Nanti berkumpullah satu neraka dengan mereka. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, nafsul mu'min mu'allaqah, jiwa seorang mukmin yang meninggal dunia mu'allaqah, terkatung-katung, hatta yuqda anhu dainuhu waliyuhu. Jiwa seorang mukmin terkatung-katung dengan hutangnya sampai dibayarkan oleh ahli warisnya. Selama belum dibayar, tetap Allah akan membuat jiwanya tidak aman di alam kubur. Kita orang baik, salat jamaah terus-terusan, kita sudah umrah mungkin berkali-kali, senyuman kita yang kita layangkan kepada orang-orang membuat orang bahagia. Kita orang baik, tapi hutang tidak bayar, dan ahli waris ternyata bagi warisan sebelum membayar hutang orang tuanya. Hancurlah hidup kita di dalam alam kubur. Kita tidak mendapatkan fasilitas apapun di dalam dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Maksud terkatung-katung, semua pahalanya tidak bisa turun. Semua fasilitas surga tidak diturunkan Allah ke alam barzakh. Karena seharusnya orang baik itu dia diturunkan kasur dari surga, makanan dari surga, minuman dari surga. Lalu Allah akan hadirkan amal baiknya di hadapannya, menemaninya sampai tiupan sangkakala, tapi tidak akan datang. Kita hidup dalam kegelapan alam kubur. Kita hidup di alam barzakh dalam keadaan menderita. Kenapa? Ternyata ahli waris kita memakan harta kita tanpa membayar hutang kita. Ini efek mati dalam keadaan berhutang. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan mati dulu. Bayarlah hutang dulu. Setelah bayar hutang baru mati. Selesaikan segera. Jangan berwasiat nak meninggai ayah kabaya apa. Itu wasiat bodoh. Sekarang bayar. Kalau anak teringat sama ayahnya, mungkin anak pun satu tipe dengan ayahnya, maka bayarlah hutang segera, segera mungkin. Hubungilah orang-orang yang pernah kita tipu.
Hubungilah orang-orang yang dulu kita makan bakwan 2 lalu kita cuma bayar 1. Cari kembali mereka, bayarkan hutangnya. Semoga Allah selamatkan kita sampai ke surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.